Lare sekolah minggu saderengipun kita sami sinau ing sekolah minggu sumangga ndedonga langkung rumiyin. Dipun tirakaken nggih. Monggo. Gusti Yesus kawula sami badhe sinau ing sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge guru sekolah minggu, tiang sepuh kawula lan ugi kanca-kanca kawula. Nyuwun panganti supados kawula mangertosi sabda paduka. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Winda. Oh, ternyata isinya Mbak Winda ya. Kok cuma tangan-tangan tadi? Penasaran nggak? Oke, kita harus semangat ya hari ini. Semoga adik-adik sehat dan juga bersuka cita. Oke, Mbak Winda mau pimpin doa dulu nih untuk memulai sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari kami tidur sampai bangun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, ternyata hari ini ada yang mau ngajak kita jalan-jalan. Siapa sih yang mau ngajak jalan-jalan? Kemana jalan-jalannya? Oh, ternyata ini ada Kak Michelle, kemudian ada Kak Eva, sama juga Dek Kimora. Jalan-jalan kemana sih? Yuk kita ikutin aja. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oh, ternyata jalan serta Yesus. Nah, gimana? Udah makin semangat kan adik-adik tadi ikut jalan serta Yesus? Selanjutnya kita mau masuk firman. Tapi sebelum firman, ada pujian dari Kak Kali dan juga Kak Langit. Silakan Kak Kali dan Kak Langit. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 1 ayat 5-6. Demikian bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Demikian sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, selamat hari Minggu dan bertemu lagi dengan kami Ke dan saya Mili. Oke, Mili semangat sekali ya, topinya agak mereng ya. Nah gitu, Mili, hari ini kita mau bercerita tentang apa ya? Tidak tahu kami Ke, tentang apa emangnya? Aduh, topiku. Iya Mili, topimu agak rempong ya. Nah, adik-adik dan Mili, hari ini kita mau akan menceritakan atau mungkin kami bisa menyebutnya dengan mengenal seorang nabi. Nah, kami mau tanya di minggu kemarin, teman-teman masih ingat nggak kita sudah mendengarkan cerita kisah hidup dari nabi siapa? Mili, Mili kan izin nggak masuk sekolah minggu. Oh, Mili alasan aja deh kamu. Yang lain? Ya betul, Nabi Yunus. Nabi Yunus yang pernah masuk ke dalam perut ikan besar. Kita harus bilangnya Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Kalau bilangnya dimakan sama ikan besar, nanti ada yang bingung. Kalau dimakan kok gak mati ya? Nah, Yunus itu masuk ke dalam perut ikan besar. Tapi karena perlindungan Tuhan, dia kemudian tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita tinggalkan kisah Yunus ya, Mili. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Nabi Yeremia. Mana nih gambarnya? Kita akan berkenalan dengan seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Kelihatan masih muda ya? Ya betul, Mili. Nabi Yeremia itu masih sangat muda. Tapi kemudian dia sudah dipercaya oleh Tuhan. Kabur. Dia sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Wah, keren sekali ya. Masih muda kayak Mili gitu. Bukan. Mili itu masih kecil, bukan masih muda. Ya, diam aja ya, Mili ya. Oke, baiklah. Nah, kita akan berkenalan dengan Nabi Yeremia. Nabi siapa? Nabi Yeremia. Mili ingat kok. Oke, baiklah. Nah, adik-adik dan Mili, Nabi Yeremia itu punya kisah hidup yang sangat istimewa. Sama seperti kita. Kami mau tanya dulu, waktu kecil teman-teman dan Mili punya cita-cita pengen jadi apa?
Kami tanya ke teman-teman aja deh, karena kalau Mili itu hari ini dia bilang mau jadi dokter, terus besok dia bilang mau jadi polisi, terus besok dia bilang mau jadi tentara, mau jadi pendeta. Aduh, nggak jelas. Mili ini maunya apa sih? Ya gitu deh, kan Mili pintar, jadi Mili tuh bingung mau milih yang mana. Oke, baiklah Mili. Nah, Nabi Yeremia itu dalam firman Tuhan menyampaikan bahwa sejak masih berada di dalam kandungan ibunya, dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupannya Nabi Yeremia. Dan ternyata teman-teman begitu juga dengan setiap kita dan Mili juga, bahwa kita itu sudah direncanakan oleh Tuhan sejak kecil. Kecilnya dalam perut ya, dalam kandungan orang tua kita. Tuhan itu sudah memilih kita, sudah merencanakan yang baik bagi setiap kita. Tapi ketika Nabi Yeremia ini yang masih muda itu tumbuh menjadi orang yang besar, tapi ya masih muda tetap ya. Dia kemudian diminta oleh Tuhan lagi nih untuk menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan kepada semua orang yang dia jumpai tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pokoknya seperti itu harapan dari Tuhan dan yang diminta Yeremia untuk sampaikan kepada orang banyak. Tapi Nabi Yeremia itu masih belum percaya diri, belum pede ya? Ya bisa dibilang seperti itu, Mili. Yeremia itu belum pede, dia bilang, aku kan masih muda, sama aku juga. Ya, Mili itu masih kecil. Oh ya, oke. Nah, Yeremia itu merasa saya masih muda, saya belum bisa menyampaikan tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada saya. Dan Tuhan kemudian mengingatkan Nabi Yeremia bahwa setiap orang, termasuk Nabi Yeremia, termasuk Kamike dan juga Mili, ya betul Mili, sudah direncanakan Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Maka ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan apa? Akan mencukupkan, akan menyempurnakan setiap kita. Begitu juga dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia kemudian Tuhan memberkati dengan cara memberikan firman Tuhan ke mulutnya. Dan kemudian dia bisa berkata-kata dan kemudian banyak orang bisa mendengar dan percaya setiap perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Oh, berarti gimana Mili? Kalau kita percaya pada Tuhan dan rencana Tuhan, apapun yang tidak mungkin akan jadi mungkin ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Sama seperti tema kita hari ini, rencana Tuhan untuk setiap kita itu baik adanya. Mungkin kita pikir, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Oke? Begitu Mili? Oke. Jadi cerita kita hari ini, kita berkenalan dengan siapa? Nabi Yeremia, seorang yang muda, sudah dipilih sejak masih di dalam kandungan oleh Tuhan untuk bisa menjadi alat Tuhan, menyampaikan tentang firman Tuhan. Dan ketika tumbuh dewasa, Yeremia masih ragu, Tuhan kembali meyakinkan Nabi Yeremia. Dan rencana Tuhan juga untuk setiap kita pasti selalu baik, asalkan kita percaya pada kehendak Tuhan. Oke, teman-teman, Mili dan kita semua, kita belajar ya dari Nabi Yeremia untuk percaya pada rencana Tuhan. Seperti itu firman Tuhan dan cerita di minggu ini. Selamat merenungkan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya, Mili, dadah dulu. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.
daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, gimana tadi firmannya? Seru ya? Nah, selanjutnya kita mau masuk ke aktivitas. Minggu ini aktivitasnya akan dipimpin oleh Bu Daru. Ini dia clue aktivitasnya. Nah, apa tuh? Penasaran nggak? Yuk kita langsung aja Bu Daru, yuk aktivitas. Halo adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Nah, kalau tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Mike tentang Nabi Yeremia, setiap kita pasti juga memiliki harapan dan cita-cita. Nah, kalau adik-adik dari kecil sudah diperkenalkan dengan Tuhan, tentu adik-adik mengenal siapa itu Tuhan. Kali ini aktivitas dengan Bunda Ruh, kita akan menuliskan siapa itu Tuhan menurut adik-adik. Kemudian kalau adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan pasti jauh lebih mengenal adik-adik. Nah, karena Tuhan mengenal adik-adik, adik-adik boleh meletakkan setiap cita-cita dan harapan adik-adik pada Tuhan. Nah, kita akan menuliskan, ini Bunda Ruh sudah siapkan kertas yang Bunda Ruh bikin seperti ini. Nanti di rumah adik-adik boleh membuatnya sesuai dengan kreasi adik-adik. Ini gambar hati itu hati Tuhan ya. Ini gambarannya, ini hati Tuhan. Nanti adik-adik tuliskan siapa menurut adik-adik itu Tuhan itu siapa. Kemudian tuliskan juga harapan adik-adik di sini. Lalu setelah tulis di sini kita bawa doa setiap hari supaya apa yang adik-adik cita-citakan, adik-adik harapkan itu tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tidak sulit bukan? Kira-kira ada kesulitan, nanti bisa minta tolong mama atau papa di rumah. Demikian adik-adik. Satu lagi ayat hafalan untuk adik-adik, kita ambil dari Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal engkau. Itu yang menjadi landasan kita untuk aktivitas hari ini. Sampai di sini, tetap semangat, jaga terus kesehatan. Tuhan Yesus mengasihimu. Dadah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Kak Listia dan Kak Fiel untuk pujiannya. Nah, adik-adik kita udah selesai nih. Tapi jangan lupa ya untuk mengumpulkan persembahan dengan cara di bawah ini. Bisa minta tolong papa, mama, tante, ataupun om. Sebelum kita menutup sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan sukacita kepada kami di hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol 5M. Apa aja tuh 5M? Masih ingat kan? Yang pertama, benar banget, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, nah benar banget, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan bisa ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.